الحمد لله الذي وفق وسهل لنا الطريق بأن نجتمع في مكان نذكر فيه الله تبارك وتعالى. Alhamdulillah, tamu kita yang mulia Syekh Faisal An-Najjar. Sedikit saya sampaikan, An-Najjar adalah qabilah, yaitu yang nisbah di neneknya Nabi. Jadi neneknya Nabi itu ya antaranya tuh nisbah kepada An-Najjar. Kemudian kabilah An-Najjar juga adalah kabilah yang pertama kali Nabi ketika hijrah ke Madinah, yang pertama kali Nabi singgah ke rumah salah satu yaitu Bani An-Najjar, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari An-Najjar. Ini di tengah-tengah kita, beliau hadir menyampaikan nasihatnya yang dimulai dengan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, yaitu telah memberikan kemudahan kepada kita, yaitu taufik dari Allah sehingga kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk mengingat Allah, bersyukur dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. وما قدمه الحبيب أحمد من نصيحة أظنها كافية لا تحتاج إلى زيادة. Apa yang telah disampaikan oleh guru kita yaitu Al-Habib Ahmad cukup banget. Maka kata beliau tidak perlu lagi untuk tambahan dari beliau. ولكن بما أننا وصلنا ولا بد أن تستقي الأرواح من الأرواح. Tapi kata beliau, kami sudah sampai ke tempat yang mulia ini, maka diantaranya adalah kita pindah dari ketenangan dari ruh, pindah ke ruh yang lain. وهذا هو القصد من مجامع العلماء في مثل هذه المجالس، أن ينظروا إلى العلماء والمشايخ والصالحين وتأتيهم البركة من ذلك. Dan inilah diantaranya yang dimana para alim ulama mengajarkan, mengumpulkan, membuat acara majlis-majlis talim, terutama acara semacam ini, tidak lain diantaranya adalah untuk memandang para alim ulama, memandang wajahnya orang-orang saleh. فإذا نظر الناس إلى العلماء بأنهم علماء وصالحون وأنهم أهل صلاح سيستفيدون من ذلك. Jika seseorang melihat wajahnya alim ulama, melihat wajahnya orang-orang saleh, pasti di situ akan mendapatkan faedah yang amat luar biasa banyaknya dan bermanfaat. كفار قريش نظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بشر، قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون ويشرب مما تشربون، نظروا إليه هكذا. لكن الذين آمنوا سيدنا أبو بكر الصديق وعمر وعلي وخديجة وغيرهم من الصحابة نظروا إليه بأنه رسول فانتفعوا. كفار قريش من أهل النار كما سمعنا. Orang-orang Quraisy mereka memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Mereka orang-orang Quraisy atau orang-orang musyrikin memandang Nabi, yaitu kata mereka Nabi itu seperti manusia biasa, pergi ke pasar, makan, minum, tidur dan yang lainnya. Memandangnya zahirnya, kemanusiaannya. Tetapi lihat para sahabat radhiyallahu anhum, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Utsman bin Affan dan seluruh para sahabat radhiyallahu anhum, mereka melihat bahwasanya beliau adalah Rasulullah, beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mendapatkan manfaat yang amat luar biasa, sehingga dari manfaat tersebut mereka golongan orang-orang penghuni surga, dan orang-orang kufar Quraisy adalah mereka golongan orang-orang penghuni neraka. ونحن جميعا لا بد أن ننظر بهذا المنظار حتى نستفيد من جميع خلق الله. Maka hendaklah kita dari segi ini memandang seseorang itu dari kesolehannya, dari keimanannya, dari kealimannya, maka itulah akan yang bermanfaat buat kita, sehingga kita mendapatkan manfaat, mendapatkan sesuatu yang istimewa dari pandangan apa yang kita pandang tadi. وفيما قرأناه من العنوان الموجود بين أيدينا مجلس تعليم والتذكير تربية الأطفال، هذا
جهد ليس صغير أبدا. أنك تربي طفل على الإيمان هو الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر للأسرى دفعهم يعلمون، قال من أريد أن يتحرر الأسرى، أسرى كفار قريش، من أراد أن نحرره فليعلم من صبياننا 10 أولاد، فإذا تعلم أنت حر. ومن هنا نعرف بأن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتنى بتربية الأطفال وجعل لها حقا في الإسلام كامل. Apa yang tertera di belakang kita yaitu haflah akhir sana wal ikhtitam, pondok pesantren Majlis Tarbiyatul Atfal dan Majlis Ta'lim Al-Masyhur, yang dimana ini perkara yang amat agung di hadapan Allah, di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang amat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang bukan gampang, yang tidak enteng, ya, bukan perkara yang mudah. Kenapa? Memang di antara perkara seseorang itu ketika mendidik anak yang masih dini untuk menetapkan pada sanubari mereka keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perlu itu memakan waktu dan memang perlu kesabaran yang amat besar. Dan disinilah juga saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita ini diantaranya ketika perang dari perang Badar atau peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak itu tawanan dari orang-orang kufar Quraisy. Tebusan mereka kalau pengen bebas dari tawanan tersebut, syaratnya adalah mengajarkan anak-anak kecil dari sahabat radhiyallahu anhum, 1 orang, 10 orang, mengajarkan ilmu bacaan, qiraat, tulisan yang lain, barulah mereka bebas daripada tawanan tersebut, itu dengan syarat mengajarkan anak-anak yang masih dini. لذلك يذكرون عن كثير من الصالحين أنه كان يأخذ الأطفال ويعلمهم الفاتحة. لماذا؟ قال لأنه لا يصلي من صلاة إلا ومعي أجر منها. Dengan masalah ini, sebagian ulama orang soleh itu sengaja dia tarik, dia ambil, dia bawa anak yang masih kecil, diajarkan oleh beliau ini surah Fatihah. Fatihah dengan tajwidnya, dengan bacaan yang bagus. Tujuannya apa? Kata beliau, jika nanti anak ini sholat, di dalam sholatnya 5 waktunya atau sholat menjadi imam, setiap dia baca Fatihah, itu pahala biar ngalir kepadaku walaupun aku sudah meninggal. هذا سيجعل الآباء يقولون كيف ونحن فين نصيبنا يعني. Maka dengan masalah ini kata bapak-bapak, bagaimana caranya nih saya atau biar kita ini dapat bagian dari perkara yang amat mulia ini. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الولد أو الطفل الذي يحفظ القرآن يكسو الله تبارك وتعالى والديه بتاج نوره أضوأ من نور الشمس يوم القيامة. Kata beliau dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya orang tua yang anaknya menyuruh anaknya, membiayai anaknya, mengajarkan anaknya Al-Quran, sehingga anaknya tersebut bisa baca Quran, bagus baca Quran, mungkin ada di antara mereka hafal Quran, itu orang tua itu dapat bagian dari ilmu yang didapati oleh anak tadi, yaitu ilmu Al-Quran tadi, di mana nanti orang tuanya di hari kiamat dipakaikan kepadanya yaitu mahkota yang amat indah, mahkota yang lebih terang daripada terangnya cahaya matahari. Dari sebab apa? Yaitu bagian daripada karena anaknya hafal Quran, karena anaknya mengerti ilmu agama, di antaranya adalah mengerti ilmu Al-Quran. ويذكرون قصة الرجل الذي كان مسرف على نفسه، كان مقصر وفي العبادات والطاعات، لكنه توفي وترك ولدا صغيرا، ثم بعد وفاته السنة الأولى والثانية والثالثة كان أحدهم يراه وهو يعذب يوميا، يراه وهو يعذب، ففي يوم من الأيام رآه بعد فترة ورفع عنه العذاب، فسأله كيف رفع عنك؟ ما هو السبب الذي رفع عنك؟ فقال إن ولدي دخل المكتب أو ما يسمى بالعربية بالإعلامة، يعني المكتب يتعلم فيه القراءة والكتابة، وهو اليوم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فرفع الله عني العذاب لأن ولدي بدأ يقرأ وبدأ يصل إلي الثواب.
Dikisahkan, kata beliau, ada satu orang kerjaannya tukang maksiat. Kerjaannya adalah jauh dari Allah, jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika di akhir-akhir hayatnya, di dalam sakratul maut, ini orang kebetulan dia nggak lama kemudian meninggal. Ketika meninggal, dia meninggalkan satu anak kecil. Anak beliau masih kecil, anak orangnya masih kecil. Setelah meninggal beberapa hari, beberapa kemudian, ada orang soleh bermimpi bahwasanya ini orang sedang diazab dengan azab yang amat dahsyat, yang mengerikan, yang amat histeris-teriakan dan ketakutan. Namun ini orang beruntung, anaknya yang dia tinggalkan masih kecil itu belajar ilmu agama, belajar Al-Quran, belajar menulis, belajar baca Fatihah, belajar baca Bismillah sebelumnya. Sehingga dalam mimpi itu beberapa tahun kemudian, ini orang ternyata diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diazab lagi, hilang semua azab kepedihan yang dulu pernah menimpa dia. Maka ditanya, dengan apa engkau mendapatkan ini? Kemarin diazab dengan azab yang amat dahsyat, sekarang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang, anakku yang masih kecil, dia sedang masuk ke perpustakaan gitu, atau ke majelis taklim, atau kalau sekarang mungkin PAUD atau TK, dia belajar di situ Al-Quran, belajar Fatihah, bahkan baru belajar Bismillah. Ini anakku masih belajar Bismillah, ternyata dengan belajarnya dia Bismillah, pahalanya pun sampai kepada aku, sehingga diangkatlah azab dari aku, seperti engkau melihat aku berada dalam kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath, wa dhakara waladan salihan yad'u lahu. Lakin bil ma'na al-afdal aw al-ahsan أنك لابد أن تربي ولدك تربية صالحة فإنه سينفعك بعد وفاتك. Diperkuat oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah bersabda, jika meninggal salah satu anak cucu Adam, terputus amal ibadahnya kecuali 3 diantaranya adalah doa dari anak yang soleh. Maksudnya, arti maknanya, kata beliau, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa didik anak kita, ajarkan kepada mereka ilmu agama, ajarkan kepada mereka akhlak sopan santun, terutama lagi ajarkan kepada mereka bagaimana cara baca Al-Quran yang benar, sehingga jika kita meninggal nanti anak-anak kita yang akan bisa memberi manfaat buat kehidupan kita di akhirat nanti. لذلك أحد الصالحين جاء رجل إلى أحد الصالحين قال يا شيخ أو يا فضيلة العالم هل أنا من الصالحين؟ هو يسأل الشيخ هل أنا من الصالحين؟ قال له الرسول يقول أو ولدا صالحا يدعو له، وأنت هل تدعو لأبيك؟ إذا كنت تدعو لأبيك فإنك صالح، أما إذا لم تدعو فهذا يعني يدل على أنك غير ذلك. Beliau cerita lagi, ada satu orang soleh didatangi oleh seseorang. Seseorang tersebut bilang kepada ya Syekh, wahai orang soleh, ngomong-ngomong nih, saya ini termasuk golongan orang soleh enggak? Nah, ada satu orang bapak gitu datang kepada ini orang soleh, ya Syekh atau orang soleh, saya pengen nanya kepada engkau, ini ngomong-ngomong saya ini termasuk golongan orang soleh enggak? Apa jawaban beliau? Jawaban orang soleh tadi begini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwasanya anak yang soleh adalah anak yang mendoakan kedua orang tuanya ketika mereka sudah meninggal. Ngomong-ngomong, engkau mendoakan kedua orang tuamu yang sudah meninggal belum? Jika engkau mendoakan kedua orang tuamu yang sudah meninggal, berarti engkau termasuk golongan orang soleh. Namun jika engkau tidak mendoakan kedua orang tuamu yang sudah meninggal, berarti tidak, engkau termasuk golongan orang soleh. وأخيرا أظن أنه يكفينا كلام الحبايب والعلماء، ولو نأخذ بالقليل ونعمل به خير من كثير لا نعمل به. Kata beliau di akhir, apa yang akan disampaikan beliau cukup tadi ceramah dari sampai kepada habaib. Ya, kata beliau, ngambil sedikit dari yang banyak itu lebih baik daripada tidak ngambil sama sekali.
Tapi banyak juga nggak diamalkan, ya tidak bagus juga. Sedikit diamalkan itu lebih baik daripada banyak tidak diamalkan. ولا بد أن نوضح لكم جميعا أنكم شركاء في الأجر، وخاصة فيما كتب للمعهد. إذا حصل منكم دعم، أكيد الآباء جاءوا بأولادهم إلى المعاهد، الآباء والأمهات، فلا بد أن يكون لهم أجر. صاحب المؤسسة الأستاذ أمين كذلك له أجر في ذلك. الحكومة دعمت وجزاهم الله خير، ساعدوا. هذه تسهيل من الحكومة لإقامة هذه الأعمال. كلكم شركاء في الأجر، نحمد الله أن جعل الباب لنا واسع في ذلك. Paham ya? Paham ya? Maksudnya gini kata beliau, alhamdulillah, masya Allah, ini bikin kita semangat, bikin kita jangan ragu lagi. Apalagi tadi perbincangan guru kita Habib Ahmad tentang masalah surga. Oke, ini dari tadi kita sudah seakan-akan bukan Indramayu nih, ya? Dalam keadaan melayani dalam surga insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tertera di sini pondok pesantren, majelis tarbiyatul atfal dan majelis ta'lim al-masyhur. Ibu-ibu, bapak-bapak yang mengantarkan, yang mendukung, menyuruh putra-putrinya belajar ilmu agama, belajar akhlak, belajar tata krama sopan santun, dibawa ke pesantren, ke majelis taklim, ke ustadz, terutama lagi juga guru kita Ustaz Amin beserta seluruh jajaran-jajaran guru-guru para asatidz yang ngajar di sini, yang mengatur semua, baik itu dari ketuanya atau bendahara, semuanya di dalam muasasah atau yayasan atau pesantren majelis taklim, termasuk juga bakal dapat bagian yang luar biasa dari Allah, yaitu aparatur pemerintah, bapak lurahnya, bapak camatnya, bapak semuanya, ya, para pemerintah yang mendukung acara semacam ini, yang mempermudahkan fasilitas untuk pesantren, untuk majelis taklim, untuk majelis-majelis zikir, semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya itu adalah mendapat bagian pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya anak kita yang belajar tuh, bukan hanya anak kita yang belajar di Ustaz Amin, enggak, semuanya tuh, ibunya, bapaknya, aparatur pemerintahnya, para gurunya, semuanya, lingkungannya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan adanya majelis taklim, dengan adanya yayasan, dengan adanya pengajian, dengan adanya anak-anak kita yang belajar di tempat-tempat ilmu tersebut. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. وهذا هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نختم به، يقول من دل على هدى كان له أجر كأجر من تبعه من غير أن ينقص من أجره شيء. من دل على هدى يعني أي عمل خير أنت تدل الناس عليه وهم يأتون بسببك لك من الأجر مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. سبحان الله، خارج عن العقل. يعني لو علمت إنسان قلت له تعال تعلم عند فلان واقرأ الفاتحة، كم يعطيه الله تعالى حسنات؟ 70 حسنة، هي 70 حرف أو كم، لا أدري كم حروفها. أعطاك الله تبارك وتعالى يعطيك مثل أجر الذي قرأ من غير أن ينقص من أجر الذي قرأ شيء. أجره وأنت أجرك لأجر لوحدك، وهذا فضل الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن أعاننا على التوفيق في أن نكون دالين للخير، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Terakhir dari nasihat beliau, sebuah hadis kata, kalau kita memikirkan yang akal tidak masuk akal. Itulah keistimewaan kita selaku umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, jika kita menunjukkan ke seseorang kepada kebaikan, contoh misalnya kita menunjukkan di sana ada majelis ta'lim, kita ajak satu orang hadir di situ, atau kita bawa anak kita untuk belajar di situ. Nih kita nih yang menunjukkan kepada kebaikan, satu kebaikan tadi, itu mendapatkan pahala sama seperti pahala orang yang belajar, yang datang ke majelis ta'lim tersebut, tidak berkurang sedikit pun pahala. Contoh kata beliau, jika seorang kita arahkan untuk hadir di majelis ta'lim dan yang menunjukkan majelis ta'lim, atau kita ngantarkan anak kita ke majelis ta'lim belajar ilmu, dia misalnya contohnya dia mendapatkan pahala 70,
Ini kita yang menunjukkan orang untuk hadir ke majelis taklim tersebut atau membawa atau ngajak, sama mendapatkan pahala 70 juga seperti dia yang mendapatkan, dan tidak kurang sedikit sama sekali. Nah, untuk itu saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah kita ini pembuka pintu-pintu kebaikan. Gemar mengajak orang-orang, mengajak kepada kebaikan. Jangan sekali-kali kita termasuk golongan pembuka pintu-pintu kejahatan. Karena setiap kejahatan yang kita buka atau yang kita suruh orang hadir, tambah lama itu tambah lama juga, tambah terus menerus, tambah banyak pengikutnya, dosanya pun kembali kepada kita. Begitu juga kebaikan, tambah banyak orang yang hadir ke tempat yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan pahala, tambah banyak juga pahala yang ngalir kepada kita. Yang terakhir, doa beliau tadi yang mudah-mudahan kita semua dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan dari terjemah beliau. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.